Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Tetap sehat, tetap semangat ya. Kita akan kembali belajar matematika. Apa yang mau kita bahas pada pertemuan saat ini? Kita akan membahas tentang aproksimasi. Apa itu aproksimasi? Biasanya lebih dikenal dengan istilah pembulatan. Aproksimasi itu berkaitan dengan konsep pembulatan atau konsep aproksimasi berkaitan dengan konsep pembulatan. Misalnya, pembulatan hasil pengukuran panjang, pembulatan hasil pengukuran berat, pembulatan harga belanja kesatuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Contoh aproksimasi yang berkaitan dengan pembulatan. Misalnya, ketika seseorang bertanya, "Berapa panjangnya?" Lalu dijawab dengan jawaban seperti ini, "Oh, sekitar 10 meter atau 10 meteran." Nah, jawaban tersebut itu merupakan contoh jawaban aproksimasi atau jawaban pembulatan yang dilakukan terhadap satuan panjang. Pembulatan adalah langkah menyederhanakan suatu bilangan. Nah, ketika kita akan membulatkan suatu bilangan, ada 3, yaitu kita bulatkan ke atas, disebut pembulatan ke atas, lalu ada pembulatan ke bawah, lalu yang ketiga kita pilih pembulatan yang terbaik. Kita akan melanjutkan pembulatan. Kalau dulu kita sudah kesatuan, sekarang kita ke pembulatan ke puluhan terdekat. Ke puluhan ya. Nah, untuk pembulatan ke puluhan, kita mulai dari ke atas dulu. Pembulatan ke atas ke puluhan terdekat. Caranya bagaimana? Caranya yaitu nanti kita akan menghilangkan angka satuannya, yang dibuang satuannya. Lalu menambahkan bilangan 1 pada angka puluhannya. Supaya lebih paham, mari kita coba soal berikut. Nomor 1 itu adalah 23. 23 kita akan membulatkan ke atas ke puluhan. Nah, puluhannya mana? 2 ini puluhan, 2 puluhan, 3 itu satuan. Jadi 3 satuan, 23, 20 berarti 20-an, 3 satuan. Kalau kita akan membulatkan ke atas, maka angka satuannya kita buang, kita coret. Ya. Lalu puluhannya berapa? 2, kita tambah 1. Sehingga dibulatkan ke atas 2 tambah 1, 3 menjadi 30. Berikutnya 65. Puluhannya adalah 6. 5-nya satuan. Sehingga kalau kita mau bulatkan ke atas ke puluhan terdekat, maka satuannya ini kita hilangkan, kita coret. Lalu puluhannya kita tambah bilangan 1, 6 tambah 1 menjadi 7, sehingga menjadi 70. Berikutnya 78. Puluhannya adalah 7, 70, 7 adalah puluhan, 8 itu satuan. Kalau kita bulatkan ke atas, 8-nya kita coret, kita hilangkan, lalu puluhannya kita tambah 1, sehingga menjadi 80. Selanjutnya, 123. Puluhannya berapa? 2. 120, berarti puluhannya 2, satuannya 3. Maka yang dicoret apa? Satuannya. Satuannya 3 kita coret. Lalu puluhannya berapa? 2. Kita tambah 1, dibulatkan ke atas. 2 tambah 1, 3 menjadi 130.
Paham ya? Jadi kalau dibulatkan ke atas, ke puluhan terdekat, maka satuannya yang kita buang, lalu puluhannya kita tambah 1. Berikutnya, 257. Puluhannya apa? 50. Berarti 5 ini puluhan. 7 ini satuan. Satuannya kita coret 7. Puluhannya kita tambah 1 menjadi 6. 260. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita pembulatan ke puluhan terdekat tetapi ke bawah. Pembulatan ke bawah. Caranya bagaimana? Kita perhatikan. Kalau dibulatkan ke bawah, maka satuannya kita hilangkan. Menghilangkan satuannya. Ya. Contohnya, 23. Kita bulatkan ke bawah, maka satuannya 3 kita hilangkan sehingga menjadi 20. Berikutnya, 65. Puluhannya 6, satuannya 5. Satuannya kita hilangkan seperti perintah ini, menghilangkan satuannya. Ya sudah, kalau satuannya hilangkan, kita anggap 0, sehingga menjadi 60. Lalu berikutnya, 78. Satuannya 8, puluhannya 7. Satuannya kita hilangkan atau kita anggap 0, sehingga menjadi 70. Berikutnya 123. Satuannya 3, puluhannya 2. Satuannya kita hilangkan atau kita anggap 0 sehingga menjadi 120. Berikutnya 257. Puluhannya 5, satuannya 7. Satuannya kita hilangkan atau kita anggap 0 sehingga menjadi dibulatkan ke bawah menjadi 250. Jadi kita simpulkan kalau kita membulatkan ke bawah artinya membulatkan ke bawah tapi puluhan, satuannya kita anggap 0. Ya. 23, 3-nya kita anggap 0 menjadi 20. 25, 5-nya kita anggap 0 menjadi 60 dan seterusnya. Kita lanjutkan. Pembulatan ke puluhan terdekat, tetapi kita pilih yang terbaik. Pembulatan terbaik. Apakah yang terbaik ke atas ataukah yang ke bawah? Caranya memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan tersebut lebih atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Kalau satuannya 5 atau lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Sedangkan jika satuannya kurang dari 5, berarti 1, 2, 3, 4, kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Contohnya, 23. Satuannya berapa? Oh, satuannya 3, kurang dari 5. Karena kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah menjadi 20. Berikutnya, 65. 65, satuannya berapa? Satuannya 5. Satuannya adalah 5. 5 itu batasnya. Karena 5 ini batasnya, coba perhatikan ini tadi. Jika satuannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Ya. Oleh sebab itu, karena ini satuannya 5 di batas, maka kita bulatkan yang terbaik adalah ke atas, yaitu menjadi 65 menjadi 70. Paham ya? Sekarang yang nomor 3. 78. 78. Satuannya berapa? 8. Kita bulatkan kemana? Oh, lebih dari 5. Berarti kita bulatkan ke
atas. Sehingga 7 menjadi 80. Berikutnya 123. 123. Satuannya apa? 3 kurang dari 5. Berarti dibulatkan ke bawah. Sehingga 3 ini dianggap 0. Hanya menjadi 120. Sekarang nomor 5. 257. Satuannya berapa? 7. 7 itu berapa? Lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, maka puluhannya kita naikkan 1. Atau 7-nya kita tambahkan, 1-nya kita tambahkan di angka 5. Sehingga menjadi 260. Itu adalah pembulatan yang terbaik. Jadi kalau yang terbaik, perhatikan apakah dia lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, kita lebih baik turun ke bawah. Kalau lebih dari 5 satuannya, maka puluhannya kita naikkan ke atas. Sekarang kita latihan. Pembulatan berat dan panjang ke puluhan terdekat. Kita perhatikan soal 21 kg. Kalau dibulatkan ke atas berapa? Dibulatkan ke atas berarti menjadi satunya kita hilangkan, 20, 2-nya ditambah 1 menjadi 30. Kalau kita bulatkan ke bawah, berarti satunya kita hilangkan menjadi 20 kg. Mana yang terbaik? Yang terbaik kita lihat. 1 ini satuannya apa? 1 kurang dari 5. Karena kurang dari 5, lebih baik pilihlah yang ke bawah. Sehingga yang terbaik adalah 20. Berikutnya 48 cm. 48 cm. Kita bulatkan ke atas menjadi berapa? Lihat satuannya, 8. Ya, satuannya kita coret. Kalau kita bulatkan ke atas, puluhannya kita tambah 1, 4-nya menjadi 50 cm. Kita bulatkan ke bawah. Satuannya 8 ini kita coret. Kalau ke bawah, 8 kita anggap 0. Sehingga menjadi 40. Kita pilih yang terbaik. Baik ke atas ataukah baik ke bawah? Karena ini 8 satuannya. Lebih dari 5 kita bulatkan ke atas. Yang terbaik berapa? Betul, 50. Selanjutnya 85 kg. 85 kg kita bulatkan ke atas. Satuannya 5. Kita coret. Kalau ke atas, 8 kita tambah 1 menjadi 90. Kemudian kita bulatkan ke bawah. Kalau ke bawah, satuan 5 ini kita anggap 0. Sehingga 80 kg. Terbaiknya yang mana? Terbaiknya satuannya 5. Karena satuannya 5, kita bulatkan ke atas. Berarti kita pilih yang 90. Berikutnya 142 cm. 142 cm. Kita bulatkan ke atas. Lihat satuannya. 2, kita coret. Sehingga kalau kita bulatkan ke atas, puluhannya kita naikkan menjadi 150. Kita bulatkan ke bawah menjadi berapa? Betul, 140. Yang terbaik, atas atau bawah? Satuannya 2. Berarti yang terbaik adalah turun ke bawah karena kurang dari 5. Berikutnya, 256 gram. Satuannya 6. Kita bulatkan ke atas menjadi 260. Kita bulatkan ke bawah, 6-nya kita anggap 0, 250 gram. Mana yang terbaik? Karena ini satuannya 6, lebih dari 5, maka lebih baik adalah ke atas, 260. Berikutnya,
1243. Puluhannya mana? 43. Oh, puluhannya 4. Satunya ribuan, 200-an, 40-an, 3 satuan. Nah, satuannya 3. Kita coret. Karena ke atas berarti puluhannya kita naikkan menjadi 1250. Kalau kita bulatkan ke bawah, ya, satuan 3 ini kita coret, kita anggap 0, sehingga menjadi 1240. Mana yang terbaik? Yang terbaik ke atas atau ke bawah? Kita lihat satuannya 3, kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5. Sehingga yang terbaik adalah 1240. Oke, anak-anak paham ya untuk pembulatan ke puluhan terdekat ke atas, ke bawah, dan pembulatan puluhan yang terbaik. Terima kasih.